Subhanahu wa ta'ala tentang anakku sekalian yang kami cintai. Dulu saya pernah bercerita bahwasanya ada seorang yang kaya raya yang ingin pergi ke Mekah untuk ibadah umrah dan haji. Dan saudara kaya raya itu membawa perbekalan yang banyak, termasuk uang yang banyak. Tetapi dalam beribadah dia bingung. Dia khawatir uang yang dia bawa banyak tadi tersebut bisa mengganggu ibadahnya atau bisa tercecer. Maka dia mencari penitipan tempat barang tersebut. Terus dia temukan bahwasanya ada seorang yang amanah, seorang ustaz. Maka dititipkanlah uang tersebut. Lalu dia pergi berhaji. Setelah melaksanakan serangkaian ibadah haji selesai, lalu dia kembali ingin mengambil uang yang dititipkannya tersebut. Namun ustadz yang dititipkan tadi itu sudah meninggal, Pak. Yang ditemui hanya anaknya saja. Karena ustadz tadi adalah orang yang amanah, orang yang jujur, maka anaknya pun tidak diberitahukan di mana tempat ia menyimpan uang tersebut. Lalu bingunglah saudara tadi, Pak. Dia kembali berjalan-jalan di lorong-lorong Mekah, lalu ketemu dengan seseorang. Dia bercerita. Maka orang tersebut memberikan solusi. Kalau engkau ingin mengetahui di mana menemukan arwah ustadz tersebut, maka datanglah ke sumur Zam-Zam. Panggil namanya 3 kali, karena di situ adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Maka pergilah dia ke tempat sumur Zam-Zam tersebut, dan dipanggillah nama ustadz tersebut sebanyak 3 kali. Namun tidak ada sahutan, Pak. Tidak ada sahutan. Lalu dia kembali lagi kepada orang yang memberikan solusi tadi. Lalu kata orang tersebut, kalau begitu engkau pergilah ke Yaman. Karena di Yaman tersebut ada sumur Barhut. Di situ tempatnya arwah-arwah orang-orang yang tidak baik. Maka pergilah dia ke sana dan memanggil nama ustaz tersebut sebanyak 3 kali. Lalu ustaz tersebut menyahut. Maka ustaz tersebut mengatakan, arwah tersebut mengatakan bahwa uang yang disimpan, yang dititipkan tadi itu ditaruh di belakang rumah, 3 langkah di belakang rumah. Maka galilah tanah di belakang rumah tersebut, maka ada uang tersebut yang disimpan di situ. Maka sebelum orang tadi meninggalkan sumur Barhut tadi, kembali dia bertanya, wahai Ustadz, bukankah engkau adalah orang yang jujur dan amanah? Engkau adalah orang yang soleh, tetapi kenapa arwah engkau dikumpulkan di sumur Barhut, di tempat orang-orang yang tidak baik? Maka ia bercerita bahwasanya dulu semasa hidupku aku mempunyai seorang saudara yang miskin, saudara yang tidak mampu, saudara yang cacat, yang tidak punya pekerjaan tetap. Aku memberikan nafkah kepadanya. Tetapi saat memberikan nafkah tersebut, aku dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan dongkol. Kita saja memberikan nafkah kepada orang dalam keadaan marah, itu sia-sia, Pak. Apalagi tidak memberikannya. Jadi jangankan kepada saudara, kepada orang yang meminta-minta pun kita tidak boleh mengharapnya. Kita memberikan saja dengan ikhlas, jangan dengan caci maki memberikannya. Maka itulah yang terjadi kepada ustaz tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Menghormati itu bukan saja berbuat sopan santun, Pak, tetapi segala sikap. Entah itu makanan kita berbagi. Kata Rasulullah, kalau engkau membuat makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Jangankan sama tetangga, Pak, sama tamu pun yang datang ke rumah kita juga seperti itu. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Saya ingin bercerita, Pak. Suatu saat ada seseorang datang kepada saya, Pak, di bulan puasa. Dibilang, "Habib, saya dalam keadaan tidak berpuasa." Dan saya kaget, Pak. Maka saya tanyakan, "Kenapa? Apa alasan engkau di bulan suci Ramadan tidak berpuasa?" Katanya begini, "Kalau saya berpuasa,
maka ada 3 orang yang tidak berpuasa. Jikalau saya tidak berpuasa, maka ada 3 orang yang berpuasa. Saya katakan kepada anak saya, "Nak, hari ini engkau tidak usah berjualan koran, biar bapak saja yang mencari nafkah bekerja hari ini." Saya katakan lagi kepada anak saya satu, "Nah, hari ini nggak usah kau berjualan asongan, cukup bapak saja yang bekerja." Saya katakan kepada istri saya, "Hari ini tidak usah mengambil upah mencuci, cukup saya saja yang berusaha." Apakah bapak mampu? Apa bapak kuat? Iya. Jadi saya berbohong untuk anak istri saya supaya mereka tidak bekerja, tidak lelah dan bisa menjalankan puasa. Cukup saya yang bekerja. Maka Pak, hari itu seperti ditampar Pak rasanya. Ya. Masih banyak tetangga kita, saudara-saudara kita yang susah kayak Pak mencari nafkah. Maka seperti guru-guru yang pernah kita pelajari, yang mengajarkan, saya peluk, saya bilang, sabar, hidup ini adalah cobaan. Lalu ada sedikit uang di dalam kantong, saya berikan. Saya bilang, mudah-mudahan ini cukup untuk beberapa hari. Memang yang apa engkau lakukan itu salah, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi demi anak-anak, demi istri, demi keluarga, engkau bekerja keras hingga tidak tahan berpuasa. Ini uang mudah-mudahan cukup untuk beberapa hari, dan untuk selanjutnya aku bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan